Pernah nggak sih kalian mikir Indonesia ini kenapa ya selalu tinggal sama negara-negara lain? Kapan ya Indonesia bisa lolos Piala Dunia atau lolos Piala Asia? Kalian pengen nggak sih Indonesia tuh berlaga di Piala Asia atau Piala Dunia? Ya mungkin pernyataan-pernyataan kayak gini atau pemikiran-pemikiran kayak gini mungkin ada dari zaman dahulu, karena memang realitanya Indonesia ini sekarang ada ranking di 100 ke bawah, di 140 lebih, dan itu memang sangat bawah, sehingga kita memang ya wajar aja kita nggak ikut ke turnamen besar kayak gitu. Saya pun dari kecil selalu berpikir kayak gitu, sama seperti stigma orang pada umumnya. Tapi di Piala Asia 2023 ini Indonesia buktikan bahwa stigma itu salah. Indonesia bisa lolos ke 16 besar, bahkan mencetak sejarah baru. Nah, gimana sih? Nah, Indonesia ini lolos ke fase grup melalui babak kualifikasi, dan dia masuk ke grup D bersama dengan Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Dari grup C udah kelihatan ya, ini tuh grup yang sangat-sangat neraka, dimana kita Jepang ya tahu sendirilah, Jepang lah dia selalu lolos Piala Dunia dan selalu bermain apik. Lalu ada yang kedua Irak. Irak ini juga negara ya dari Timur Tengah yang memang ya kualitasnya juga bagus lah, banyak pemain-pemain yang luar biasa. Lalu Vietnam ini sama dengan kita dari AFF atau dari Asia Tenggara, tapi Vietnam ini bisa dibilang rankingnya lebih besar daripada kita, berarti bisa dibilang dia lebih diunggulkan karena dia juga jadi juara AFF lah bareng sama Thailand. Biasanya juara AFF itu kalau nggak Thailand tuh Vietnam. Jadi bisa dibilang kita di grup ini emang estimasinya kita ranking 4 lah, karena kita nggak diunggulkan di sini dengan grup yang neraka kayak gini. Di hari pertama, pertandingan pertama kita melawan Irak dan kita kalah 3-1, dan itu membuat harapan kita kayak lumayan, aduh kalah nih, susah nih. Nah, tapi di pertandingan kedua kita menang Vietnam, dan ajaibnya kita bisa menang lawan Vietnam 1-0. Dan kemenangan itu membuka harapan bagi kita karena 3 poin tambahan ini sangat berguna bagi kita. Dan di pertandingan ketiga, di hari penentuan kita lawan Jepang, karena Jepang ini baru sama-sama kalah, Jepang sudah kalah dari Irak, jadi dia sama-sama kita ada 3 poin, dan ini adalah penentuan yang menang lolos. Nah, sayang sekali kita kalah, jadi kita kalah 3-1, sehingga Jepang dan Irak yang pasti lolos. Tapi lolos nggak cuma dari itu, lolos 16 besar itu juga bisa dari peringkat 3 terbaik. Nah, kita ini peringkat ketiga dengan poin 3. Nah, untungnya alhamdulillahnya kita berhasil lolos ke 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Di 16 besar ini kita ketemu sama Australia, di mana Australia ini ranking 25 dunia, sedang kita ini ranking 142 dunia. Nah, dari rankingnya aja udah kelihatan kan, rankingnya ini udah sangat-sangat jauh banget, selisih 100 lebih. Dan terbukti ketika pertandingan kita di babak habis 4-0, kita kalah jauh. Tapi jangan dari skor aja mungkin memang kita kalah jauh nih, 4-0 nih. Tapi dari sisi lain, misal dari sisi ball posisinya adalah 49 banding 51, sangat-sangat tipis, masih sangat memungkinkan. Ini artinya Indonesia ini memberikan perlawanan yang keras, karena ball posisinya kecil, perbedaannya kecil, artinya pertandingannya setara lah. Padahal skor aja 4-0 kan, tapi ball posisinya imbang. Ini artinya Indonesia ini juga menguasai bola, tapi mereka mungkin kurang efektif aja. Nah, dilihat dari shot on targetnya, Indonesia tuh ada 5 shot nih, tapi yang 1 yang on target. Nah, kalau Australia ini 7 shot, 4 on target, dan 4-4-nya gol. Artinya Indonesia ini melesakkan shoot, tapi nggak efektif, nggak gol shootnya. Jadi cuma kombinasi nyerang, megang bola, tapi nggak efektif, nggak gol. Nah, berbeda sama Australia yang 4 shot on target dan 4-4-nya gol. Ini artinya Australia ini efektif. Nah, tapi dari pertandingan ini kita bisa melihat dari statistiknya bahwa Indonesia ini mampu mengimbangi Australia, tapi memang nggak efektif aja. Nah, bahkan pelatih Australia saat itu yaitu Graham Arnold, dia juga berkata, kredit untuk Indonesia. Saya rasa mereka membuat pertandingan menjadi alot. Secara fisik mereka besar dan kuat. Tadi ada laga yang ketat. Nah, dari statementnya Graham Arnold, pelatih Australia ini, kita bisa mengakui bahwa Australia ini bilang kalau Indonesia itu adalah negara yang kuat. Ini artinya memang Australia dan Indonesia ini walaupun skornya jauh 4-0, tapi pertandingannya berimbang dari sisi permainan ya. Dari sisi permainan bahkan dia sudah bilang kalau Indonesia ini mainnya bagus dan imbang dengan Australia. Padahal ranking kita sangat jauh nih. Nah, tapi apa sih yang nyebabin kenapa kita bisa begitu kuat? Nah, kalau menurut saya pribadi itu adalah yang paling utama, itu adalah faktor pelatih. Gimana Sintayong dengan strateginya. Dia tuh pakai strategi 3-4-3 dengan 3 center back, lalu ada 2 wing back, lalu ada 2 midfielder, 2 sayap, left wing dan right wing, dan juga 1 striker. Formasi ini sangat stabil dan
sangat efisien dari sisi pertahanan dan juga penyerangan. Kita mulai dari sisi penyerangan dulu. Dari sisi build up serangan, mereka ini bisa banyak opsi. Ya, pertama mungkin mereka bisa pakai kombinasi 3 orang passing pendek antara mungkin Ivar Hiner, lalu ini kan wingbacknya pasti maju. Kalau misalnya Indonesia menyerang, pasti wingbacknya ini maju ke depan, lalu midfielder juga maju ke depan. Mereka bisa kombinasi 3 orang, midfielder, wingback dan juga right wing, misal gitu. Bisa pakai kombinasi 3 orang, atau bisa pakai true pass. Misal dari pemain kreatif, ini kan jantung pertahanannya kan ada di Hapner dan juga Hiner, dia jantung penyerangan dan pertahanan. Mereka bisa dari tengah bisa true pass ke depan langsung, misal langsung ke Struijk atau langsung ke Witan, bisa ke true pass atau bisa pakai long ball. Ini memang sudah dilakukan, tapi ada momen di Piala Asia di mana orang ini, Justin Hapner ini, dia melakukan long ball sejauh 50 meter dan akurat. Dia long ball 50 meter akurat sampai ke depan. Sayang aja kita tuh kurang efektif, jadi bolanya akurat tapi nggak berhasil diselesaikan dengan baik dan tidak berbuah gol. Tapi dari long ball yang akurat ini berarti kita bisa melihat kan kalau kualitas midfielder Indonesia ini sudah sangat baik dan bisa melakukan long ball dengan akurat. Dari sisi pertahanan juga, kita ini juga bagus karena kita memiliki 3 center back di sini. Jadi ketika kita diserang, kita masih bisa bertahan dengan 3 center back, ditambah wingback kita ini bisa mundur ke belakang. Midfielder juga bisa mundur ke belakang buat pressing lawan. Midfielder yang pressing lawan, lalu wingbacknya yang mundur ke belakang. Jadi kita punya total 5 back. 5 back ini bisa menahan serangan-serangan lawan. Tapi apabila 5 back ini lewat, misal lewat 5-5-nya dan mereka berhasil mengusahakan shoot, kita masih punya kiper kita Hernando Ari. Dia juga main kiper yang bagus dengan stopper-stoppernya bagus. Dia bisa menahan serangan-serangan dari lawan. Nah, formasi yang atraktif dan bagus kayak gini kenapa baru terapin sekarang? Nah, sebelum era Sintayong, mulai dari Simon McManamy terus sebelum-sebelumnya, mereka tuh selalu pakai yang namanya strategi long ball. Long ball ini sebenarnya nggak salah sih, nggak apa-apa karena long ball ini sudah strategi, tapi kalau akurat. Nah, permasalahannya di Indonesia zaman dahulu itu sebelum era Sintayong, mereka tuh selalu makan long ball, tapi nggak akurat, entah kurang sampai ke pemain yang dituju, atau kelebihan, atau sebenarnya pas tapi pemainnya yang tuju ini nggak siap. Nah, jadi percuma dong kalau mereka long ball tapi pemainnya ini nggak siap, akhirnya gagal. Jadi long ball dari belakang ke depan, ternyata mereka gagal, akhirnya direbut lawan serangan balik, gol. Jadinya memang nggak efektif. Makanya zaman sekarang Sintayong ini menerapkan filosofinya Johan Cruyff, yaitu bertahan yang terbaik adalah dengan cara menyerang, yaitu dengan cara mereka terus hold bolanya, mereka pegang bolanya, mereka position. Kalau mereka pegang bolanya, lawan nggak ada kesempatan untuk menyerang karena bolanya selalu kita pegang. Nah, inilah yang diterapkan oleh Sintayong, di mana Sintayong ini menerapkan bola yang tentang permainan yang bola-bola pendek aja. Mereka kayak saling passing pendek, yang penting akurat dan posisinya ada di kita. Dengan begitu musuh nggak ada kesempatan ruang buat menyerang pertahanan kita. Faktor kedua adalah ini, yaitu Rafael Struijk. Dia adalah tipe striker yang modern banget. Dia adalah striker zaman sekarang yang berbeda dengan striker dulu, yang kalau striker number 9 dulu itu selalu yang namanya striker ya target man. Dia selalu menerima bola dan cetak gol, tugasnya cuma gitu doang kan, dia cuma nunggu bola. Nah, Rafael Struijk ini adalah tipe striker modern, dimana dia ini selalu menjemput bola dari bawah, dia nyari bola, dia passing bola, terus dia berani pressing lawan, dia pressing untuk bebeknya lawan. Jadi bebeknya lawan nggak punya ruang untuk saling passing karena dia selalu press, dia selalu nge-press back lawan. Dia juga tipe striker yang selalu mencari ruang, jadi dia tuh menarik perhatian lawan. Karena dia tarik perhatian lawan, jadi otomatis ruangnya kosong. Nah, itu bisa dimanfaatkan saat pemain lain, misal dari Marcelo yang penetrasi langsung masuk ke dalam, atau dari Witan yang langsung crossing atau apapun itu. Yang jelas dia bisa, karena perhatian lawan itu tertarik oleh Rafael Struijk ini, jadi ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lain untuk melakukan suatu, entah dari penetrasi atau passing. Nah, dia adalah striker yang sangat modern, dan kalau di sepak bola profesional yang tingkat atas itu tuh dia tuh mirip dengan Roberto Firmino dari Liverpool. Dia juga tipe striker yang memang menjemput bola dan dia selalu menarik perhatian lawan agar memberikan ruang kepada teman-temannya. Dia tipe striker yang seperti itu. Yang ketiga adalah faktor gizi. Untuk era Sintayong sekarang ini memang gizinya sangat diperhatikan, makanan diperhatikan, dan itu terbukti dari sisi staminanya, fisiknya, dimana sekarang itu mereka tuh kuat di 90 menit, atau bahkan mereka tuh pernah bermain di 120 menit dan mereka kuat.
Berbeda dengan zaman dahulu tuh hanya 60 menit, 70 menit tuh udah KO, udah capek. Tapi sekarang dengan latihan dan juga gizi yang baik, mereka tuh kuat di 90-120 menit. Ini merupakan suatu peningkatan yang sangat tinggi, dimana mereka mau pemain lama dan tidak terlalu capek. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu tentu saja dari ketua PSSI kita, yaitu Pak Erick Thohir, dimana dengan dia melakukan pendekatan, dengan dia koneksi, dia berhasil mendapatkan main-main yang keturunan Indonesia yang akhirnya mau membela Indonesia. Jadi dalam kolaborasi yang epik antara PSSI dan juga Sintayong hanya perlu memberikan daftar. Ini aku mau main-main ini aja. Nah, dia memberikan daftar, lalu PSSI ini asal dia keturunan Indonesia pasti akan dicarikan sebaik mungkin. Pasti akan dicari caranya, gimana caranya biar orang itu mau membela Indonesia. Dan terbukti sekarang banyak pemain-pemain dari asing yang mereka tuh sebenarnya lahirnya di luar negara Indonesia, mereka mainnya di luar negara Indonesia, mereka hidup di luar negara Indonesia, tapi karena mereka punya keturunan Indonesia, akhirnya mereka mau membela Indonesia. Ya contohnya nih, kayak ini J.I.J, lalu Nathan, terus ada Rafael Struijk. Nah itu kan tipe orang-orang yang malah lahirnya di Belanda, mereka besar di Belanda, mereka main di Liga Belanda, tapi mereka punya keturunan Indonesia. Nah dengan kolaborasinya Sintayong sama Erick Thohir serta PSSI ini, mereka berhasil membujuk orang-orang yang memang keturunan Belanda Indonesia supaya mereka ini mau membela Indonesia, padahal mereka bukan lahir di Indonesia, mereka dari Belanda dan besar di Belanda, tapi mereka mau membela Indonesia ini berkat orang-orang ini. Nah, tapi tentu saja ada pro kontranya dong dari kejadian ini. Walaupun kita nih timnas yang sudah bagus minta sejarah prestasi, tapi tentu saja ada pro kontranya. Nah, kontranya apa sih? Nah, dilihat dari squad ini aja, kontranya itu adalah pemain ini banyak yang pemain abroad, pemain dari luar. Yang tadi saya bilang itu pemain dari luar Indonesia. Nah, tentu saja banyak orang-orang yang asli Indonesia yang mereka tuh kayak main di Liga Indonesia pasti kayak sangat iri lah. Kenapa main-main luar yang main, padahal aku yang main di Liga Indonesia. Nah, kompetisi liganya jadi percuma dianggapannya gitu. Padahal sebenarnya udah pernah kasih kesempatan sama STY nih. Contohnya kayak Egy tuh main liga lokal yang udah diberi kesempatan sama STY. Tapi sayang banget walaupun tidak kasih kesempatan, tapi dia gagal memberikan kontribusi yang besar. Akhirnya ya udah ya dimain lagi. Makanya punya stigma main Liga 1 ini kayak kalah sama main luar nih ya karena itu. Nah, tapi ada pro-nya juga dong. Banyak orang-orang yang mendukung STY supaya perpanjang kontrak lagi. Karena prestasi STY ini sangat-sangat bagus bagi Indonesia dan prospeknya sangat besar. Akhirnya banyak orang yang milih STY udah diperpanjang aja karena STY ini memberikan warna baru bagi Indonesia dan Indonesia dipandang lebih baik di mata dunia. Jangan lupa kita juga masih ada ikut kualifikasi Piala Dunia. Kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 walaupun memang sulit ya karena dari skuad kita yang sekarang memang belum terlalu mampu untuk lolos ke Piala Dunia, tapi sebenarnya bisa saja terjadi, bisa saja ada keajaiban yang ingin kita lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi kalaupun nggak lolos, it's okay, nggak apa-apa. Masih ada Piala Dunia 2030, di mana Piala Dunia 2030 itu kita akan datang dengan materi pemain yang lebih bagus, dengan strategi yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih sempurna, kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030 karena Indonesia ini memiliki prospek yang sangat baik. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Saya harap Indonesia kedepannya itu akan lolos ke Piala Dunia dan mencetak sejarah-sejarah baru lagi. Dan saya percaya pada Coach Sintayong, Erick Thohir, staf PSSI dengan kolaborasi 3 orang itu, saya yakin Indonesia akan maju lebih baik lagi dalam dunia sepak bola dan berhasil lolos ke Piala Dunia setelah mencetak sejarah-sejarah baru lagi. Saya Ardo, terima kasih.